Tasya dan Damar duduk di bangku tua yang terletak di sudut sebuah warung kopi, di pinggir jalan yang sepi. Cangkir-cangkir kopi mereka sudah hampir kosong, tapi percakapan mereka masih berlanjut. Wajah mereka terlihat lelah, bukan karena perjalanan panjang, tetapi karena beban hidup yang semakin berat. Utang menumpuk, pekerjaan yang tak kunjung membaik, dan harapan yang semakin menipis. Mereka tahu bahwa hidup mereka sedang berada di ujung jurang, dan segala sesuatu yang mereka coba untuk perbaiki justru membuat semuanya semakin kacau. Tasya, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Kita sudah coba segalanya, tapi semuanya malah makin buruk. Aku nggak bisa lihat jalan keluar, kata Damar dengan suara serak. Tangannya menggenggam cangkir kopi itu erat, seakan cemas kopi itu akan jatuh kalau ia lepaskan. Tasya menatap Damar, matanya penuh keputusasaan. Ia tahu bahwa Damar benar. Mereka sudah berusaha segalanya, dari bekerja keras sampai mencoba berbagai peluang bisnis, namun tak ada yang berhasil. Bahkan utang mereka semakin menggunung, sementara harapan untuk bisa keluar dari semuanya makin jauh. Aku dengar ada orang yang bisa bantu, Damar, kata Tasya tiba-tiba. Suaranya terdengar pelan, namun ada keteguhan yang tercermin di dalamnya. Aku dengar dari teman, ada tempat di Gunung Lawu. Katanya, ada cara untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Damar menatap Tasya dengan pandangan bingung. Maksud kamu? Tanyanya, masih tidak yakin apa yang dimaksudkan Tasya. Pesugihan, jawab Tasya, tegas. Aku tahu itu terdengar gila. Tapi, kita sudah mencoba segalanya. Mungkin ini satu-satunya jalan yang tersisa. Orang-orang bilang kalau kita mengikuti ritual itu dengan benar, kita bisa mendapatkan kekayaan yang kita inginkan. Damar terdiam sejenak. Kata-kata, pesugihan, itu terasa asing di telinganya. Ia tahu tentang ritual-ritual semacam itu, tapi ia tidak pernah benar-benar memikirkan untuk terlibat. Ia takut dengan konsekuensinya, dan lebih takut lagi jika sesuatu yang buruk terjadi. Tapi, di sisi lain, rasa frustasinya mengalahkan segala ketakutannya. Apa kita harus benar-benar melakukan ini? Damar bertanya, meskipun hatinya sudah tahu jawabannya. Mereka sudah terlalu lama terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan masalah dan kegagalan. Tasya mengangguk. Aku sudah memikirkan ini matang-matang. Kita ke sana, mengikuti ritualnya, dan kita akan punya semua yang kita inginkan. Kekayaan, kebebasan. Tidak ada lagi utang, tidak ada lagi masalah. Damar menggigit bibirnya. Tapi, bagaimana kalau ada yang salah? Kalau kita salah langkah, atau kalau ada harga yang harus dibayar? Aku tahu itu risiko, Damar. Tapi, apa yang kita miliki sekarang? Kita tak punya apa-apa lagi untuk hilang, jawab Tasya dengan suara yang lebih rendah, namun penuh keyakinan. Mereka berdua terdiam. Suasana warung kopi itu semakin sepi. Hanya ada suara detak jam yang terdengar mengisi kekosongan di antara mereka. Tasya dan Damar saling menatap, dan tanpa kata, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan itu dibuat. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu, mencari tempat yang katanya bisa memberikan mereka apa yang mereka inginkan. Ritual pesugihan yang selama ini terdengar seperti cerita orang-orang yang percaya pada hal-hal gaib, kini menjadi kenyataan yang harus mereka hadapi. Pada malam itu, mereka menyiapkan perbekalan dan merencanakan perjalanan mereka ke Gunung Lawu. Damar sudah menyiapkan tas punggung yang berisi makanan, air, dan beberapa barang lain yang diperlukan. Sementara itu, Tasya memastikan mereka tidak kekurangan apa-apa. Mereka sudah memutuskan untuk berangkat pagi-pagi sekali. Tidak ada yang perlu ditunda. Saat mereka berdua menuju ke rumah, suasana malam terasa begitu hening. Tidak ada suara dari kendaraan yang lewat, hanya kesunyian yang membalut desa kecil tempat mereka tinggal. Rasanya seperti dunia ini berhenti sejenak, memberi mereka waktu untuk merenung tentang langkah besar yang akan mereka ambil. Namun, di balik keteguhan hati, ada rasa cemas yang sulit untuk ditutupi. Mereka tahu ini bukan perjalanan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu mereka. Pada dini hari berikutnya,
mereka sudah berada di jalanan yang membawa mereka menuju Gunung Lawu. Kendaraan yang mereka tumpangi melaju pelan, menyusuri jalanan yang semakin menanjak. Damar dan Tasya duduk bersebelahan, terdiam, masing-masing larut dalam pikiran mereka. Sesekali Tasya melihat keluar jendela, menatap gunung yang semakin besar di hadapan mereka. Ada perasaan aneh yang mulai muncul. Apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi apa yang ada di sana? Tapi ia tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Gunung Lawu, dengan segala misterinya, kini menjadi tujuan mereka. Sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan segala harapan dan ketakutan yang bercampur, mereka melangkah lebih dekat menuju puncak gunung yang menyimpan kekuatan gaib yang tak mereka pahami sepenuhnya. Dan begitulah, perjalanan mereka dimulai. Perjalanan menuju Gunung Lawu terasa semakin berat seiring dengan jarak yang semakin jauh. Damar terus memusatkan perhatian pada jalanan yang berkelok, sementara Tasya memandang pemandangan yang semakin berubah, dari pemukiman yang jarang hingga hutan yang semakin lebat. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai turun, menambah kesan misterius pada perjalanan mereka. Mereka tak banyak berbicara selama perjalanan. Tasya lebih sering menundukkan kepala, memikirkan apa yang akan mereka hadapi nanti, sementara Damar sesekali melirik ke arah Tasya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Keduanya sama-sama merasa cemas, meskipun berusaha menyembunyikannya. Jalan yang mereka pilih bukanlah jalan yang mudah, dan mereka tahu itu. Tetapi jalan itulah yang mereka pilih, karena tak ada pilihan lain yang tersisa. Setibanya di base camp pendakian, mereka berdua turun dari kendaraan yang membawa mereka. Suasana di sana sunyi, hanya ada beberapa orang yang sedang mempersiapkan diri untuk mendaki, tampaknya para pendaki yang sudah berpengalaman. Gunung Lawu dikenal sebagai gunung yang penuh misteri, dan banyak orang percaya bahwa tempat ini memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Tasya bisa merasakan atmosfer yang berbeda saat berada di sana. Suasana yang gelap, penuh dengan ketegangan, seakan ada sesuatu yang menunggu di setiap sudut hutan. Ini tempatnya, kata Damar pelan, matanya memandang ke arah hutan yang tampak lebat dan gelap. Kita harus mulai dari sini. Tasya mengangguk pelan. Ia sudah merasa cemas sejak mereka memasuki base camp, tapi sekarang rasa itu semakin menguat. Semua yang terjadi, semua yang mereka pilih, seperti membawa mereka ke titik yang tak bisa mereka hindari lagi. Di depan mereka, sebuah jalur pendakian terhampar, mengarah ke puncak yang tertutup kabut. Jalur itu tampak sepi, hanya ada beberapa jejak langkah yang samar-samar terlihat di tanah. Apa kita benar-benar harus melakukannya? Tanya Tasya dengan suara parau. Damar menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Kita sudah sampai sejauh ini, Tasya. Tidak ada jalan kembali. Mereka melangkah maju, memasuki jalur pendakian yang dipenuhi pepohonan besar. Setiap langkah terasa semakin berat. Tak hanya fisik, tapi juga mental mereka mulai terguncang. Tasya merasakan tubuhnya semakin lelah, meski mereka baru memulai perjalanan. Di antara rasa lelah dan cemas, ada perasaan yang semakin menguat. Apakah mereka akan berhasil? Ataukah justru mereka akan terperangkap dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan? Jangan terlalu banyak berpikir, Tasya, kata Damar, mencoba menenangkan suasana. Kita hanya perlu mengikuti jalan ini. Namun, suara Damar malah membuat Tasya semakin waspada. Rasa takut yang semula terkubur dalam-dalam kini mulai muncul ke permukaan. Ia mendengar suara gemerisik daun, meskipun tak ada angin yang menerpa. Di setiap belokan, di setiap langkah yang mereka ambil, ada rasa seperti ada yang mengamati mereka dari balik pepohonan. Mereka terus berjalan tanpa banyak berbicara. Pemandangan hutan semakin gelap, seakan waktu bergerak lebih cepat daripada biasanya. Suasana yang awalnya sedikit cerah, kini berubah menjadi sangat suram. Sinar matahari yang masuk melalui celah-celah pepohonan semakin meredup, dan hanya ada bayangan yang menyelimuti jalan mereka. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak. Damar merogoh tas punggungnya dan mengeluarkan buku kecil yang mereka bawa.
Buku itu adalah petunjuk yang mereka dapatkan dari seseorang yang mengatakan bisa membantu mereka. Di dalamnya, ada langkah-langkah yang harus mereka ikuti dengan sangat teliti. Damar membuka halaman pertama. Kita harus mengikuti setiap petunjuk di sini. Setiap lokasi yang ditandai harus kita kunjungi, kata Damar, membaca dengan serius. Tasya hanya mengangguk, mencoba mengikuti petunjuk dari Damar. Mereka melanjutkan perjalanan, dan semakin lama, jalan yang mereka lewati semakin terasa asing. Rasanya seperti mereka memasuki wilayah yang bukan lagi milik manusia. Setiap pohon yang mereka lewati tampak semakin besar, dengan akar-akarnya yang menjalar tak terkendali, seperti makhluk hidup yang mencoba menyambut mereka. Sesekali, Tasya mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka. Suara seperti langkah kaki yang berat, meski mereka tidak melihat siapapun. Tapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa. Hanya kabut yang semakin tebal. Beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah tempat terbuka yang cukup luas. Di tengah tempat itu, ada sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran yang aneh di permukaannya. Batu itu terlihat tua, sangat tua, dan seolah-olah telah berada di sana sejak zaman dahulu. Suasana sekitar terasa sangat sunyi. Tak ada suara, tak ada angin. Hanya ada keheningan yang mencekam. Inilah tempatnya, kata Damar pelan, suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan yang menyesakkan. Kita harus melakukan ritual di sini. Tasya menatap batu itu dengan hati yang berdebar. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat kuat di tempat itu. Sebuah kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Tapi ia tak bisa mundur lagi. Keputusan sudah diambil, dan mereka harus melakukannya. Damar mulai menyiapkan perlengkapan ritual. Ia mengeluarkan dupa dan kertas bertuliskan doa-doa yang mereka dapatkan dari orang yang memberi mereka petunjuk. Tasya hanya berdiri, menatap dengan cemas, menunggu Damar menyelesaikan persiapannya. Ketika semuanya siap, Damar mulai membakar dupa dan mengarahkan doa-doanya ke arah batu besar itu. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Tasya merasa sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai mengalir di udara. Suasana yang tadinya hening, kini terasa semakin menegangkan, seakan ada sesuatu yang sedang bangkit, siap menyambut mereka. Ketika dupa mulai mengepul, suasana di sekitar mereka semakin berat, dan Tasya merasa seakan ada sesuatu yang mulai mengawasi mereka. Namun, di balik semua ketakutan itu, mereka tetap bertahan, karena mereka tahu, setelah ritual ini, hidup mereka akan berubah selamanya. Tasya terdiam sejenak, merasa udara di sekitar mereka semakin berat. Damar masih memegang dupa yang telah menyala, mengarahkan asapnya ke langit yang mulai gelap. Perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang hidup dan mengawasi mereka, terus menggelayuti pikiran Tasya. Jantungnya berdebar keras. Ini bukan lagi sekadar ritual biasa. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, sedang bermain di sini. Apakah ini yang harus kita lakukan? Tasya bertanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh gemerisik daun dan angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Damar menatap batu besar di depan mereka, bibirnya terkunci rapat. Ia tak menjawab, hanya terus melanjutkan doa-doanya. Wajahnya serius, namun ada ketegangan yang terlihat jelas di matanya. Tasya merasa sedikit lega karena Damar juga tampak ragu, meskipun ia tak ingin menunjukkan perasaan itu. Mereka sudah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan mundur lagi. Tasya melirik ke sekitar. Semua terasa begitu sepi. Bahkan suara alam yang biasa terdengar begitu jelas, kini seperti terhisap masuk ke dalam keheningan yang menekan. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar, bergema di antara pepohonan yang tinggi dan batu-batu besar yang terhampar. Seperti ada ruang kosong yang membungkus mereka, membuatnya merasa semakin terperangkap. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar, seperti suara langkah kaki besar. Tasya menoleh dengan cepat, tapi hanya ada bayangan kabut tebal yang bergerak-gerak di antara pepohonan. Suara itu hilang begitu saja, tak meninggalkan jejak. Namun, perasaan takut itu tetap menyelimuti dirinya. Ada sesuatu yang terjadi di luar penglihatannya,
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Damar melanjutkan bacaannya dengan khusyuk. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa suara-suara aneh di sekitar mereka makin bertambah. Suara gemerisik daun kering, suara kaki yang berat, bahkan kadang-kadang suara bisikan samar-samar yang tak bisa mereka pahami. Suasana menjadi semakin mencekam. Tasya ingin berteriak, tetapi tak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa diam, tubuhnya kaku, berusaha menahan rasa takut yang menguasai dirinya. Damar, Tasya mulai berbicara dengan suara gemetar. Aku merasa ada yang salah. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kita. Damar menoleh sekilas, memberi isyarat agar Tasya diam. Jangan berpikir tentang itu. Kita harus selesai dengan ritual ini dulu. Namun, semakin ia berkata demikian, semakin besar rasa tidak nyaman di hati Tasya. Ada sesuatu yang tak beres di sini. Ini bukan sekadar ritual biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, yang mereka sendiri tak tahu batasannya. Tasya kembali menatap batu besar di depan mereka, merasa matanya seperti tertuju pada ukiran-ukiran yang aneh di permukaannya. Ukiran itu tampak bergerak-gerak, meskipun tidak ada angin yang menggerakkannya. Perlahan, ia melihat wajah-wajah samar yang terbentuk dari batu itu, wajah-wajah yang tampak seperti menatap mereka. Wajah-wajah itu penuh dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan, wajah-wajah yang menyimpan cerita tentang waktu yang jauh lebih tua daripada manusia itu sendiri. Dengan perasaan takut yang semakin membelit dadanya, Tasya mundur beberapa langkah, mencoba menjauh dari batu itu. Damar, aku nggak suka ini. Aku merasa seperti kita terjebak di sini, katanya, suaranya bergetar. Damar tetap berdiri di tempatnya, tampaknya tidak mendengarkan kekhawatiran Tasya. Ia melanjutkan doa-doa yang sudah dipersiapkan, suaranya semakin keras, lebih cepat. Tanpa sadar, ia mulai berteriak, seakan mencoba memanggil sesuatu yang jauh di dalam dirinya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tasya merasa tubuhnya semakin berat, seakan ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Pandangannya berkunang-kunang. Semua terasa kabur, suara di sekitarnya semakin menghilang, hanya ada suara nafasnya sendiri yang terdengar di telinga. Ia menatap Damar, wajahnya tampak terdistorsi, seakan ia tidak mengenali kekasihnya lagi. Kemudian, tiba-tiba kabut tebal itu menghilang, dan di depan mereka berdiri sebuah sosok besar yang gelap. Sosok itu tampak buram, tidak jelas, tapi kehadirannya sangat terasa. Suasana di sekitar mereka berubah seketika, dari yang semula sunyi menjadi mencekam. Jantung Tasya berdetak sangat kencang, hampir tak bisa ditahan lagi. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan seluruh kejadian ini. Damar berhenti membaca. Ia memalingkan wajahnya, matanya terbeliak, penuh kekhawatiran. Apa itu? Bisiknya. Tasya tidak bisa berkata-kata. Sosok besar itu, meskipun tidak jelas, tampaknya mengarah pada mereka. Perlahan, sosok itu bergerak maju, dan kabut kembali menyelimuti mereka. Di dalam kabut itu, suara bisikan terdengar semakin jelas, seakan ada ribuan suara yang bergema di telinga mereka, mengatakan hal-hal yang tidak bisa dipahami. Apa yang kau inginkan? Damar akhirnya bertanya, suaranya hampir tak terdengar, penuh rasa takut. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya bergerak lebih dekat, langkahnya berat, seolah menimbulkan getaran di tanah yang mereka pijak. Setiap langkah yang diambil sosok itu semakin mendekat, dan semakin terasa berat beban yang ada di dada Tasya. Tasya merasakan tubuhnya semakin dingin, seakan keringat yang mengalir di tubuhnya membeku. Ia merasa terhimpit oleh kekuatan yang sangat besar, jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Sosok itu semakin dekat, dan perasaan takut semakin mendalam. Mereka sudah terjebak di dalam sesuatu yang tak bisa mereka kontrol. Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Tanpa kata-kata, tanpa suara apapun. Keheningan yang mencekam mengisi seluruh hutan itu. Apa yang mereka inginkan dari ritual ini? Apa yang benar-benar mereka cari? Jawaban itu kini tidak lagi penting.
Karena mereka sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Tasya hampir tak bisa bernapas. Sosok itu berdiri tepat di depan mereka, gelap dan kabur, tetapi ada kekuatan yang begitu terasa, menekan udara di sekitar mereka. Jantungnya berdetak sangat cepat, hampir membuat telinganya berdenging. Semua yang ia rasakan hanya ketakutan, takut akan sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sesuatu yang tak terjangkau oleh logika atau rasio manusia biasa. Damar, yang tadi sempat terdiam, akhirnya menggerakkan tubuhnya perlahan. Ia mundur sedikit, matanya tak lepas dari sosok besar yang masih diam di depan mereka. Suasana yang tadinya penuh dengan ketegangan kini berubah menjadi semakin mencekam. Semua suara yang tadinya ada di sekitar mereka hilang begitu saja. Yang ada hanya kebisuan yang pekat, dan ketegangan yang semakin mencekik. Apa yang harus kita lakukan? Tasya akhirnya berbisik, suaranya tersendat-sendat. Ia menggenggam tangan Damar, mencari sedikit kenyamanan di tengah ketakutan yang semakin mencekam. Damar menatapnya, wajahnya pucat, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Kita harus tetap di sini, jawabnya dengan suara yang dipaksakan tenang. Kita sudah memulai ritual ini. Kita tak bisa mundur. Namun, kata-kata Damar hanya menambah ketakutan di hati Tasya. Apakah benar mereka tidak bisa mundur? Apakah semuanya sudah terlalu jauh? Ia merasa terperangkap dalam sebuah dunia yang tak bisa ia kontrol, dunia yang penuh dengan kekuatan tak terlihat yang siap menelan mereka kapan saja. Sosok besar di depan mereka tak bergerak, tetapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengalir di dalam udara. Rasa berat itu semakin menyelubungi mereka. Setiap detik yang berlalu terasa semakin lama, semakin menyesakkan. Tasya ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menahan setiap gerakan yang ia buat. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas. Tasya tak bisa mengerti apa yang dikatakan, tapi rasanya seperti ada ribuan suara yang bersatu menjadi satu, berbicara langsung ke dalam pikirannya. Kata-kata yang mereka katakan selama ini, doa, ritual, harapan untuk kekayaan, semuanya terasa kosong. Semua yang mereka harapkan kini berbalik menjadi mimpi buruk. Jangan biarkan dia datang lebih dekat. Tasya berkata dengan tergagap, semakin ketakutan. Damar, yang kini tampak lebih cemas dari sebelumnya, menatap sosok itu dengan tatapan yang penuh ketakutan. Ia mulai mengucapkan beberapa kata, seperti berusaha mengingat ritual yang mereka pelajari sebelumnya. Namun, suara itu tiba-tiba terhenti. Sosok besar itu, yang semula tampak kabur, mulai bergerak, sangat perlahan, seakan setiap langkahnya membuat bumi bergetar. Tasya merasakan udara yang semakin dingin. Rasa takut yang menggelayuti dirinya semakin menebal, seperti ada sesuatu yang tidak bisa dilawan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya terasa beku. Sosok itu akhirnya mulai berbicara, suara yang berat dan menggetarkan. Kalian yang datang ke sini untuk kekayaan, apakah kalian tahu harga yang harus dibayar? Suaranya seperti menggema di udara, penuh dengan kekuatan yang tak terkatakan. Setiap kata yang keluar seperti menembus langsung ke dalam jiwa mereka. Damar, yang sudah mulai tampak panik, menatap Tasya sejenak. Ia tahu apa yang harus dilakukan, tetapi keraguan masih menggelayuti hatinya. Ia bisa merasakan kekuatan yang begitu besar mengalir dari sosok itu, seakan menekan mereka, mengurung mereka dalam dunia yang tak terjangkau oleh manusia biasa. Apa yang kita bayar? Damar bertanya dengan suara gemetar, meskipun ia berusaha terdengar tegar. Sosok itu tertawa, suara tawa yang seram, seakan mengundang kegelapan yang lebih dalam. Kekayaan itu bukan hanya soal uang, kekayaan itu adalah jiwa. Kalian datang ke sini untuk menerima sesuatu, tetapi kalian harus memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sosok itu berhenti sejenak, seperti menunggu reaksi dari mereka. Kalian tahu apa yang harus kalian beri, bukan? Tasya merasakan seluruh tubuhnya menggigil. Setiap kata yang diucapkan sosok itu semakin jelas,
semakin mengerikan. Ia mulai merasa sesak di dadanya. Semua yang ia impikan, semua yang mereka harapkan, terasa begitu kosong. Mereka datang untuk mencari jalan keluar dari masalah, tapi apa yang mereka temui kini adalah sebuah harga yang jauh lebih tinggi daripada yang bisa mereka bayar. Apa yang harus kami lakukan? Tasya akhirnya bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Ia ingin tahu, meskipun hatinya penuh ketakutan yang membungkus setiap kata-katanya. Sosok itu tak langsung menjawab. Ia mengamati mereka dengan tatapan yang penuh dengan kebingungan dan kekuatan. Kemudian, sosok itu mendekat lagi, dan kali ini ia mengulurkan tangannya, tangan yang besar dan gelap. Jika kalian ingin kekayaan, ambillah. Tapi ingat, kalian harus memberikan apa yang paling berharga bagi kalian. Damar dan Tasya saling memandang. Mereka berdua tahu apa yang dimaksud oleh sosok itu, tetapi mereka enggan untuk mengakui kenyataan itu. Ada rasa takut yang semakin menyelimuti mereka, karena mereka tahu bahwa untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar uang atau barang. Sesuatu yang jauh lebih berharga. Sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak bisa bayangkan. Tasya menatap tangan besar yang terulur di depan mereka. Tangan itu mengandung janji kekayaan yang mereka idam-idamkan, tapi juga mengandung ancaman yang mengerikan. Tanpa kata-kata, ia merasa tubuhnya kembali beku. Semua ini terasa sangat nyata, sangat menakutkan. Mereka berada di ujung jurang, dan mereka tahu, setiap langkah yang mereka ambil, akan menentukan nasib mereka selamanya. Akhirnya, Damar meraih tangan itu. Keputusannya sudah bulat. Mereka harus terus melangkah, tak peduli betapa berbahayanya. Tetapi begitu tangannya bersentuhan dengan tangan sosok itu, sebuah rasa dingin yang luar biasa langsung merasuk ke dalam tubuhnya. Seakan hidup mereka yang telah dipertaruhkan kini bergantung pada satu pilihan yang tak bisa diubah. Dan disinilah semuanya dimulai. Tangan Damar masih terulur, menggenggam tangan sosok itu dengan erat. Sesaat setelah kontak itu terjadi, sebuah kekuatan dingin yang menakutkan meresap ke dalam tubuhnya. Seperti sebuah energi yang membekukan setiap persendian, mengalir dari telapak tangan ke seluruh tubuh. Jantungnya berdegup semakin kencang, namun ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Rasanya seperti berada di dalam mimpi buruk yang tidak bisa terbangun. Tasya berdiri terpaku, menatap Damar dengan tatapan kosong. Ia bisa merasakan perubahan yang terjadi pada kekasihnya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri Damar sekarang, sesuatu yang membuatnya tak lagi terlihat seperti pria yang ia kenal. Mata Damar tampak lebih gelap, seperti ada bayangan yang menyelubunginya. Seakan-akan, ia telah berubah menjadi seseorang yang bukan lagi dirinya sendiri. Apa yang terjadi, Damar? Tasya akhirnya berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. Ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Ketakutan itu datang begitu mendalam, merasuk ke dalam relung-relung hatinya yang paling dalam. Damar hanya terdiam. Ia tidak menjawab, hanya memandang ke depan dengan tatapan kosong, seperti sedang merenung jauh ke dalam. Wajahnya yang biasanya penuh dengan kehangatan kini terlihat dingin dan kosong. Tasya merasa cemas, namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Tubuhnya terasa lemas, dan rasa takut yang mencekam itu terus menyelimuti dirinya. Sosok besar yang semula hanya berdiri diam, kini perlahan mulai bergerak. Ia melangkah mundur, dan seiring dengan langkahnya, kabut di sekitar mereka semakin tebal, semakin menutupi pandangan. Seolah kabut itu menelan mereka perlahan-lahan, membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang asing ini. Dunia yang penuh dengan kekuatan tak terlihat, kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Jangan takut, suara sosok itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan berat, seperti gemuruh yang datang dari dalam tanah. Kalian sudah memilih jalan ini. Jalan menuju kekayaan. Jalan yang akan memberikan segala yang kalian inginkan. Tasya menatap Damar yang masih terdiam, merasa semakin khawatir. Jika ini adalah jalan menuju kekayaan,
Mengapa ia merasa seperti ada sesuatu yang jauh lebih buruk yang sedang menunggu di ujung sana? Apa yang sebenarnya mereka cari? Apakah mereka benar-benar siap membayar harga yang diminta? Mungkinkah ada cara untuk keluar dari semua ini? Namun, tak ada jawaban. Damar masih terdiam, seakan sedang terhipnotis oleh sosok besar itu, mengikuti arus yang dibawanya tanpa bisa mengendalikan dirinya. Tasya merasa tubuhnya semakin lelah. Semua yang terjadi begitu cepat, begitu tidak terduga. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa berat, seakan terikat oleh kekuatan yang tak tampak. Kekayaan itu tidak datang tanpa bayaran, lanjut sosok itu, suara gemuruhnya semakin kuat. Kalian harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar materi. Kalian harus memberi jiwa kalian. Tasya menggigil mendengar kata-kata itu. Jiwa? Apa yang dimaksud dengan itu? Apa yang harus mereka berikan? Semua yang mereka miliki kini terasa kosong. Semua yang mereka harapkan, kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Mereka sudah terperangkap dalam permainan ini. Tidak ada jalan mundur lagi. Jangan dengarkan itu, Damar. Tasya akhirnya berteriak, mencoba menyadarkan kekasihnya yang tampak semakin terperosok. Damar, kita bisa keluar dari sini. Kita bisa menghentikan semua ini. Namun, Damar tak menggubrisnya. Ia hanya berdiri diam, matanya kosong, tak lagi menunjukkan kehidupan seperti yang Tasya kenal. Sosok besar itu mulai mendekat lagi, langkahnya semakin pasti. Kabut semakin menebal, seakan mengelilingi mereka dengan rapat. Rasanya, tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Tasya merasa tercekik. Sebuah rasa takut yang tak terlukiskan membuatnya ingin menangis, namun tak ada air mata yang keluar. Ia merasa ada yang menahan semuanya. Damar yang dulu penuh dengan semangat dan cinta kini terasa begitu jam. Apakah kekuatan ini telah mengubahnya? Apakah mereka memang terjebak dalam sebuah kutukan yang tak bisa mereka hindari? Tiba-tiba, sosok itu berhenti tepat di depan mereka. Tangannya yang besar terangkat, seperti mengisyaratkan agar mereka mendekat. Apa yang kalian pilih? Suara itu kembali bergema. Kekayaan, atau jiwa kalian? Tasya tak bisa lagi menahan ketakutannya. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tubuhnya tetap tak bergerak. Semua yang ia rasakan kini hanya kekosongan. Sosok itu, kabut, dan Damar yang tampak seperti terperangkap dalam dunia lain, semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak akan berakhir. Pilih, suara itu mendesak. Damar akhirnya membuka mulutnya. Suaranya rendah, seperti datang dari tempat yang jauh. Aku memilih kekayaan. Kata-kata itu keluar begitu pelan, namun begitu jelas. Dan begitu ia mengucapkan itu, Tasya merasa tubuhnya bergetar hebat. Ada sesuatu yang sangat salah. Sesuatu yang sangat mengerikan baru saja terjadi. Tasya ingin meronta, ingin berteriak, namun semuanya sudah terlambat. Damar telah memilih. Pilihannya telah mengikat mereka berdua dalam takdir yang tidak bisa diubah. Sementara itu, sosok itu hanya tersenyum, senyum yang tidak terlihat namun terasa sangat nyata. Kabut semakin tebal, menutupi segala yang ada di sekitar mereka. Dunia yang mereka kenal kini mulai menghilang. Mereka berada di tempat yang asing, di luar jangkauan waktu dan ruang. Semua yang mereka tahu, semua yang mereka impikan, kini terasa jauh sekali. Mereka telah memasuki dunia yang tidak bisa mereka pahami. Dan dengan pilihan yang telah diambil, tak ada lagi jalan untuk kembali. Damar masih berdiri di sana, matanya kosong, tatapannya jauh. Sosok itu, yang kini semakin mendekat, seolah menguatkan setiap kata yang keluar dari mulut Damar tadi. Tasya merasa dunia di sekitarnya mulai berputar. Semua yang ia kenal mulai memudar. Semuanya terasa asing, gelap, dan penuh ancaman. Damar, kekasihnya, kini bukan lagi orang yang ia kenal. Sosok yang dulu penuh dengan harapan dan impian bersama, kini tampak begitu jauh. Seperti ada tembok besar yang memisahkan mereka. Semua yang terjadi begitu cepat, tanpa bisa mereka hentikan. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa Damar bisa memilih begitu saja?
Bukankah mereka datang ke sini untuk mencari jalan keluar, bukan untuk terjebak dalam kegelapan ini? Tasya menggenggam tangan Damar dengan erat, mencoba membangunkannya, mencoba mencari kehidupan di dalam tatapan kosong itu. Damar, bangun. Ini bukan kamu, Damar. Tolong, jangan biarkan semuanya berakhir seperti ini. Suaranya hampir pecah, tapi Damar tetap tak menggubrisnya. Rasa cemas semakin merasuki dirinya. Sosok besar itu kini berdiri di antara mereka berdua, tidak bergerak, namun kehadirannya begitu mendominasi, begitu nyata. Rasa dingin yang tak wajar menyelimuti udara di sekitar mereka, membuat Tasya sulit bernapas. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah seluruh energi di dalam dirinya telah terkuras habis. Sosok itu akhirnya berbicara lagi, suara beratnya menggema, seolah datang dari kedalaman bumi. Kalian sudah memilih, dan kekayaan itu akan datang. Tapi ingat, ada harga yang harus kalian bayar. Tidak ada yang pernah mendapatkannya tanpa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tasya menatapnya dengan penuh ketakutan. Harga? Apa maksudnya? Ia tidak ingin kehilangan apapun lagi. Dia sudah cukup kehilangan dirinya sendiri, dan kini ia merasa Damar juga telah hilang dari genggamannya. Bagaimana mereka bisa kembali? Bagaimana cara mereka mengubah pilihan yang sudah terbuat? Damar, kita harus keluar dari sini. Tasya mendesak, mencoba mengguncang tubuh Damar. Ini bukan jalannya, Damar. Ini semua salah. Namun, Damar tetap terdiam. Ia tidak menanggapi, hanya memandang ke depan dengan tatapan kosong. Seakan ada sesuatu yang menguasainya, mengendalikan pikirannya, menariknya lebih jauh ke dalam dunia yang tidak bisa mereka pahami. Dunia yang penuh dengan janji dan ancaman. Damar. Tasya berseru lagi, mencoba menarik Damar dari dunia yang asing ini. Tetapi semakin ia menggenggam tangannya, semakin ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Damar sudah terjebak, begitu dalam kekuatan itu, dan ia tidak bisa kembali. Sosok itu melangkah maju, menghampiri mereka dengan perlahan. Setiap langkahnya semakin mengguncang tanah di sekitar mereka, menggetarkan udara yang sesak. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Semua yang mereka lihat hanyalah kabut putih yang semakin menelan segala sesuatu. Jangan khawatir, suara itu terdengar lagi, kekayaan akan datang. Kalian hanya perlu membayar dengan apa yang paling berharga. Sesuatu yang akan membuat kalian memiliki segala yang kalian inginkan. Damar sudah memilih. Ia telah memahaminya. Tasya menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis yang hampir pecah. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua yang ia rasakan, semua yang ia pikirkan tentang kekayaan dan perubahan dalam hidup mereka, ternyata berbalik menjadi mimpi buruk yang tak terhindarkan. Kenapa Damar begitu mudah memilih? Kenapa ia merasa seperti terbuai oleh janji-janji itu? Ia menatap wajah Damar sekali lagi, mencari sekilas kehidupan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang menakutkan. Damar seakan-akan sudah menjadi bagian dari kekuatan itu, telah kehilangan dirinya dalam janji kekayaan yang menggiurkan. Tasya merasa tubuhnya mulai lemas, seolah setiap detik yang berlalu membuatnya semakin jauh dari kenyataan. Semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Ia ingin berteriak, ingin lari, tetapi tak ada lagi jalan keluar. Mereka telah memilih jalannya, dan jalannya kini menuntun mereka lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Sosok besar itu berhenti tepat di depan mereka, menatap mereka dengan tatapan yang penuh dengan kekuatan yang tak terkatakan. Kalian akan mendapatkannya, katanya dengan suara yang penuh dengan kepastian. Kekayaan yang kalian inginkan. Kekayaan yang akan mengubah hidup kalian selamanya. Namun, meski kata-kata itu begitu menjanjikan, Tasya merasa hatinya semakin kosong. Kekayaan? Apakah itu yang mereka cari? Apakah mereka benar-benar membutuhkan itu? Apa gunanya kekayaan jika jiwa mereka sendiri harus terkorbankan? Apa gunanya semua itu jika Damar, orang yang ia cintai, sudah hilang dalam dunia ini, terperangkap dalam pilihan yang tidak bisa ia balikkan? Sosok itu kembali berbicara,
suaranya makin menggema di sekitar mereka. Kalian akan memahami semuanya nanti. Kekayaan itu sudah menjadi milik kalian. Tapi kalian harus ingat, ada harga yang harus dibayar. Dengan kata-kata terakhir itu, kabut yang tebal mulai menyelimuti mereka. Dunia di sekitar mereka semakin hilang. Semua yang ada hanya kabut putih yang mencekam. Tidak ada jejak, tidak ada petunjuk, hanya kegelapan yang semakin mendalam. Rasanya, mereka terperangkap dalam sebuah ruang yang tak memiliki akhir. Tasya terjatuh ke lutut, tak sanggup lagi menahan berat beban di hatinya. Ia ingin berteriak, ingin berontak, tetapi semua itu sia-sia. Damar sudah memilih. Mereka sudah memilih. Dan kini, mereka berada di dunia yang tidak bisa mereka hindari. Dunia yang penuh dengan janji, tetapi juga dengan kehilangan. Semua yang mereka miliki kini terasa hampa. Mereka telah memasuki dunia yang tidak bisa mereka pahami. Dunia yang akan menentukan nasib mereka, selamanya. Tasya menunduk, air matanya sudah lama berhenti jatuh. Ia merasa seolah kekuatan yang menguasai tubuhnya tidak memberi ruang lagi untuk perasaan. Semua rasa takut, cemas, dan kebingungan itu kini terpendam dalam kekosongan yang aneh. Damar masih berdiri diam di sampingnya, tak bergerak, seolah tak lagi bagian dari dunia ini. Matanya yang dulu penuh dengan hidup kini kosong, seperti bola hitam yang terbenam dalam kedalaman yang tak terjangkau. Tidak ada lagi suara selain desahan kabut yang terus mengalir di sekitar mereka. Bahkan angin yang biasanya datang dengan lembut dan menenangkan kini terasa berat, memikul beban yang tak terlihat. Dunia ini bukan dunia yang mereka kenal. Semua terasa asing dan menekan, bahkan udara yang mereka hirup pun terasa beracun. Damar, Tasya berbisik, suaranya serak. Tangannya gemetar saat mencoba menggenggam tangan Damar, namun tak ada respons. Damar, aku butuh kamu. Kita bisa keluar dari sini. Tolong, jangan biarkan semuanya berubah begitu saja. Tidak ada jawaban. Tidak ada reaksi. Tasya terdiam sejenak, menatap ke arah sosok besar yang masih berdiri tidak jauh dari mereka. Sesosok makhluk yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, begitu besar, begitu menakutkan. Makhluk itu memandang mereka dengan tatapan yang tak bisa dipahami. Rasanya, setiap kali sosok itu melirik mereka, tubuhnya semakin berat. Tak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk melawan. Damar telah memilih, dan kini mereka semua terperangkap dalam pilihan itu. Tasya tahu, ia tidak bisa berdiam diri. Ia harus menemukan jalan keluar, apapun caranya. Jika Damar sudah tidak bisa diselamatkan, ia harus melakukannya sendiri. Ia harus memikirkan cara untuk mengubah takdir mereka, untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan hidup mereka berdua. Dia berdiri, tubuhnya sedikit goyah, namun tekadnya semakin kuat. Ia menatap Damar sekali lagi, kali ini dengan tatapan yang penuh dengan keputusasaan dan harapan yang hilang. Ia mencoba memaksa dirinya untuk tetap tegar. Aku akan mencari jalan keluar, Damar. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah, gumamnya, meskipun ia tahu suara itu hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Sosok itu akhirnya bergerak. Langkahnya perlahan dan pasti, mendekat ke arah mereka berdua. Setiap langkahnya menimbulkan getaran di tanah, yang terasa seperti getaran langsung di dada Tasya. Meskipun ia tahu bahwa sosok itu membawa ancaman, ia tidak bisa menghindar. Tidak ada tempat untuk lari. Dunia ini telah menelan mereka seluruhnya. Apa yang kalian rasakan adalah bagian dari proses. Kalian telah membuat pilihan, suara itu terdengar lagi, lebih dalam dan lebih berat dari sebelumnya. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Tasya menatap sosok itu dengan tatapan tajam, meskipun rasa takutnya begitu besar. Aku tidak peduli dengan pilihan itu, jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tidak akan menyerah, bahkan jika kalian berusaha menjerat kami lebih dalam. Sosok itu tertawa, suara tawa yang tidak manusiawi, dan terdengar begitu mengerikan. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian tidak tahu betapa besar kekuatan yang telah kalian bangkitkan. Tasya menggigit bibirnya,
berusaha menahan rasa takut yang terus merayap. Ia menoleh ke arah Damar, tetapi masih tidak ada perubahan. Damar terjebak dalam dunia yang tidak bisa dipahami, terperangkap dalam pilihan yang telah dibuatnya. Tasya merasa dirinya semakin terisolasi, semakin tak berdaya. Namun, di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lebih kuat dalam diri Tasya, keinginan untuk bertahan hidup, untuk tidak menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk tidak hanya bergantung pada harapan bahwa Damar akan kembali pada dirinya. Jika Damar sudah terperangkap, maka hanya ada satu jalan, keluar dari dunia ini sendiri. Ia mulai melangkah, perlahan, menjauhi Damar dan sosok besar itu. Setiap langkah terasa berat, setiap detik seperti beban yang semakin tak tertahankan. Ia tahu, jalan yang ia pilih ini penuh dengan bahaya. Namun, tidak ada lagi jalan lain. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membebaskan dirinya. Aku akan mencari jalan keluar, meskipun harus menghadapinya sendirian, kata Tasya dalam hati. Hatinya berdebar kencang saat ia berjalan, melewati kabut yang semakin tebal dan sesekali merasa seolah kabut itu hendak menariknya kembali. Namun, ia tidak boleh berhenti. Ia harus terus maju. Saat ia melangkah lebih jauh, kabut mulai memudar sedikit, memberi sedikit ruang untuk melihat ke sekeliling. Di kejauhan, ia melihat sebuah cahaya yang redup. Cahaya itu bukan cahaya matahari, bukan cahaya api, cahaya yang sangat berbeda. Cahaya itu seakan mengundangnya untuk mendekat. Tanpa ragu, Tasya mengikuti cahaya itu, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Setiap langkahnya semakin mantap. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia harus berani. Ia harus menemukan jalan keluar, apapun yang harus dihadapi. Ia tahu, ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Tasya terus berjalan, semakin mendekat pada cahaya itu. Sesekali ia merasa seperti ada tangan yang meraih dari balik kabut, ingin menariknya kembali. Namun, ia tetap melangkah maju. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan tekadnya. Hingga akhirnya, cahaya itu semakin terang. Ia hampir sampai. Namun, saat ia hampir menyentuh cahaya itu, tubuhnya terasa kaku, seperti ada sesuatu yang menahannya. Kabut kembali menebal, dan sosok besar itu muncul kembali di hadapannya, lebih dekat dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa keluar dari sini, suara itu terdengar lebih menakutkan dari sebelumnya. Kalian telah memilih jalan ini, dan jalan ini tidak ada jalan keluarnya. Tasya terdiam, tatapannya berbalik pada sosok itu. Rasanya ada beban yang begitu berat di dadanya, seakan seluruh dunia menekan ke arahnya. Tapi, di dalam dirinya, ada satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah. Apapun yang harus ia hadapi, ia akan terus berjuang. Tidak ada pilihan lain. Tasya berdiri dengan napas terengah-engah, tubuhnya lemas, namun semangatnya tak pernah padam. Cahaya yang tadinya terlihat penuh harapan kini justru terasa menyesatkan. Ketika ia hampir menyentuhnya, sesuatu yang gelap dan tak kasat mata mendorongnya mundur. Kabut yang semula mereda kembali tebal dan pekat, seolah mengurungnya dalam dunia yang tak bisa dijelaskan. Ia mencoba mengusap matanya yang mulai berair. Tidak bisa. Setiap langkah terasa semakin berat. Ia menoleh ke belakang, berharap Damar akan mengejarnya, memanggilnya, mengingatkan bahwa mereka masih memiliki kesempatan. Tapi tidak ada suara. Tidak ada langkah. Hanya hening, hening yang menyesakkan. Damar, di mana kamu? Gumamnya pelan, suaranya hampir hilang dalam kabut. Namun, tak ada jawaban. Yang ada hanya kabut putih yang semakin menutupi seluruh pandangannya, seakan dunia telah menghilang. Tasya merasa terperangkap. Kekuatan yang menguasai Gunung Lawu ini tak bisa ia lawan. Damar sudah hilang. Kekasihnya itu bukan lagi orang yang ia kenal. Sosok yang dulu penuh dengan impian dan harapan kini menjadi bagian dari dunia gelap ini, dunia yang menuntut pembayaran dengan harga yang tak bisa diukur dengan apapun. Ia kembali melangkah, perlahan. Tidak tahu kemana harus pergi, hanya mengikuti insting yang menggerakkannya. Ada perasaan yang lebih kuat dari rasa takut yang menggerogoti hatinya,
sebuah dorongan untuk bertahan, untuk keluar dari tempat ini. Ini salah, Tasya berbisik pada dirinya sendiri. Kita seharusnya tidak datang ke sini. Kita seharusnya tidak melakukan itu. Langkahnya makin tak teratur. Pandangannya berputar, dan ia merasa terhanyut dalam pusaran waktu yang semakin memusingkan. Rasanya seperti berada di dunia yang tak terhubung dengan kenyataan, dunia yang penuh dengan ilusi dan kebohongan. Tasya tahu, ia sudah melangkah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Gunung Lawu ini menyimpan kekuatan yang tak terduga, kekuatan yang mereka anggap bisa memberi mereka kekayaan, tapi justru membawa mereka pada kehancuran. Damar, yang dulu bersamanya dalam segala hal, kini berada di dunia lain. Dunia yang tidak bisa ia pahami. Dunia yang membuatnya terpisah. Dia menatap ke sekitar, mencoba mencari petunjuk. Semua yang ada hanya kabut putih dan gelap. Tidak ada jalan, tidak ada tanda, hanya hampa yang memeluk. Tasya tahu satu hal pasti, jika ia berhenti, maka ia akan terjebak selamanya. Seperti Damar, yang kini sudah terperangkap dalam dunia yang menuntutnya membayar dengan jiwanya. Di tengah kegelapan dan kabut itu, ada suara yang terdengar. Tidak jelas, hanya samar, tapi cukup untuk membuat hati Tasya berdegup kencang. Suara itu seperti berasal dari dalam dirinya sendiri, dari kedalaman hatinya yang paling dalam. Jangan lari. Kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Tasya menoleh, mencari sumber suara itu. Tapi yang ia temui hanya kabut. Kabut yang semakin pekat. Suara itu terdengar lagi, lebih keras, seolah datang dari segala arah. Kamu telah memilih. Dan tidak ada yang bisa mengubah pilihan itu. Kekayaan yang kalian inginkan, sudah menjadi bagian dari dunia ini. Kamu dan Damar, sudah terikat. Tasya menggigil. Ia tahu, suara itu bukan hanya sekadar suara. Itu adalah suara dari sesuatu yang lebih besar, yang lebih menguasai dari sekadar manusia. Suara itu datang dari dunia yang tidak bisa ia pahami, yang menunggu untuk menuntut janji mereka. Aku tidak ingin kekayaan seperti itu, Tasya berteriak, suaranya penuh dengan keteguhan. Aku hanya ingin keluar dari sini. Aku ingin Damar kembali. Aku ingin dia kembali seperti dulu. Tapi suara itu hanya tertawa, tawanya terbungkus dalam kabut yang mencekam. Damar sudah memilih. Dan pilihan itu adalah pilihan yang tak bisa diubah. Kamu bisa menyesal, kamu bisa menangis, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Rasa putus asa mulai menyusup lagi dalam hati Tasya. Keinginan untuk kembali ke masa lalu, untuk mengembalikan semuanya seperti semula, terasa begitu kuat. Tapi dia tahu itu mustahil. Mereka sudah terjerat. Terlalu dalam. Langkah Tasya mulai terhenti, tubuhnya kelelahan. Ia merasa ada kekuatan yang mencoba menariknya kembali, mendorongnya untuk menyerah. Tetapi hatinya berkata lain. Ia tidak bisa begitu saja menyerah pada takdir yang gelap ini. Ia tidak bisa membiarkan Damar terperangkap selamanya di tempat ini. Ia harus mencari jalan keluar, meskipun itu berarti melawan segala hal yang ada di depannya. Tasya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia harus kuat. Tidak ada pilihan lain. Jika Damar telah memilih jalan ini, maka ia yang harus keluar. Tidak ada jalan lain selain terus maju. Tidak peduli apa yang menghalanginya, ia harus terus berjuang. Ia kembali melangkah, kali ini lebih pasti. Kakinya yang lelah berusaha menahan beban, namun tekadnya semakin menguat. Jika memang takdir membawa mereka ke sini, maka takdir itu harus dihentikan. Ia tidak akan membiarkan takdir menguasainya. Tidak, tidak lagi. Aku akan keluar dari sini, kata Tasya dengan suara yang keras. Apapun yang harus terjadi, aku akan kembali. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Namun, saat langkahnya semakin menjauh dari tempat itu, suara yang tadi menggelegar kembali terdengar, kali ini lebih dekat, seolah datang dari belakangnya. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini, Tasya. Kekuatan ini sudah mengikat kalian. Kalian adalah bagian dari dunia ini sekarang. Tasya berhenti,
menatap ke arah kabut yang semakin menebal. Semuanya terasa semakin tak terjangkau. Seolah dunia ini tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Tapi satu hal yang ia tahu, ia tidak akan menyerah. Untuk Damar, untuk dirinya, ia akan terus berjuang, meski harus melawan dunia yang tak bisa ia mengerti. Langit di atas Gunung Lawu kini gelap, meskipun jam baru menunjukkan tengah hari. Kabut yang menyelimuti puncak gunung seolah tidak terpengaruh waktu. Semuanya terasa kabur, tak jelas, seakan-akan dunia di sekitar Tasya sudah kehilangan bentuknya. Ia berjalan semakin jauh, meskipun tubuhnya semakin terasa lelah. Ia tahu, jika ia berhenti, maka itu akan menjadi akhir dari segala sesuatu yang telah ia perjuangkan. Tak ada tempat untuk beristirahat, tak ada jalan untuk mundur. Tasya terus melangkah, kakinya terasa berat. Setiap langkahnya semakin sulit, seperti ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke bawah, mencoba menahan setiap usahanya untuk maju. Namun ia tidak bisa berhenti. Harapan terakhirnya terletak pada satu tujuan yang semakin terlihat samar, sebuah cahaya yang menyala di kejauhan. Cahaya itu bukanlah cahaya matahari atau apapun yang ia kenal. Cahaya itu terasa lain, seperti sebuah undangan dari dunia yang berbeda, dunia yang sudah lama terlupakan oleh manusia. Cahaya itu menariknya, mengundangnya, seolah memberi janji bahwa itu adalah jalan keluar. Meskipun hati Tasya merasakan sesuatu yang salah, dorongan untuk keluar semakin kuat, semakin mendalam. Aku harus sampai ke sana, bisiknya, meskipun tidak ada yang bisa mendengarnya selain dirinya sendiri. Setiap kali ia melangkah, suara-suara aneh terdengar di sekitarnya. Tidak jelas apakah suara itu datang dari dalam kepalanya, atau dari sekitar kabut tebal yang semakin menyelimuti puncak gunung. Suara itu terdengar seperti bisikan, seperti rintihan, dan terkadang seperti suara tawa yang mengerikan. Ia tak tahu lagi mana yang nyata, mana yang hanya imajinasi, atau mungkin bahkan hayalan dari kekuatan gaib yang menguasai tempat ini. Jangan pergi ke sana, Tasya, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas. Kamu tidak akan suka apa yang kamu temui. Tasya merinding, tapi ia berusaha menepis rasa takut yang semakin menggerogoti dirinya. Ia menatap cahaya itu dengan tekad. Tidak peduli apapun yang harus dihadapi, ia harus sampai ke sana. Apapun yang terjadi, ia tidak akan berhenti. Semakin mendekat, cahaya itu semakin terang. Namun, semakin dekat pula rasa cemasnya. Ada sesuatu yang sangat tidak wajar dari cahaya itu. Cahaya yang sangat kuat, namun terasa mengerikan. Ia ingin berlari menjauh, tetapi entah kenapa, tubuhnya malah bergerak semakin cepat menuju cahaya tersebut, seolah dipaksa oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ia merasa seperti ada kekuatan yang memegangnya, mengikat tubuhnya dalam sebuah cengkeraman yang tak terlihat. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa melangkah maju, bahkan untuk berbalik pun rasanya mustahil. Tubuhnya terasa kaku, seakan-akan dunia ini menahan setiap bagian dari dirinya. Cahaya itu menyilaukan, dan di tengah cahaya yang begitu terang, Tasya bisa melihat sesuatu. Sosok yang familiar. Sosok yang pernah sangat ia kenal. Damar. Namun, bukan Damar yang dulu. Damar yang ia lihat kini adalah sosok yang hampa. Matanya kosong, tidak ada lagi kehidupan di sana. Sosok itu berdiri di tengah cahaya, tubuhnya tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Damar, suara Tasya terdengar pecah, dipenuhi kebingungan dan rasa takut yang luar biasa. Sosok itu tidak menjawab. Hanya diam, memandangnya dengan tatapan kosong yang begitu dalam, seolah mengundangnya untuk mendekat, tapi sekaligus memperingatkan untuk tidak melangkah lebih jauh. Damar, kamu di mana? Tasya mulai berlari, tetapi langkahnya terasa berat. Sesuatu menghalangi setiap gerakannya, seakan ada tangan besar yang menahan tubuhnya agar tidak mendekat. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi. Suara yang terdengar lebih menakutkan dari sebelumnya. Tidak ada jalan kembali. Kamu sudah memilih, dan kamu tidak bisa menghindari konsekuensinya. Tasya merasa dunia berputar.
Suara itu bergaung di sekelilingnya, seolah datang dari segala penjuru. Suara yang menuntut, yang mengancam. Dan Damar yang sekarang berdiri di sana, bukanlah Damar yang ia kenal. Sosok itu bukan lagi kekasihnya. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah bagian dari dunia ini, bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Tasya mulai merasakan sesuatu yang sangat aneh. Perasaan berat di dadanya semakin kuat. Ia merasakan bahwa ia bukan hanya berhadapan dengan kekuatan gaib, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Keinginannya untuk membawa Damar kembali, keinginannya untuk memperbaiki semuanya, telah membawanya pada jalan yang tak bisa lagi dibalik. Tasya menatap Damar sekali lagi. Sosok itu tidak bergerak. Hanya berdiri di tengah cahaya, diam, dengan mata kosong yang mengundang dan sekaligus menakutkan. Aku tidak bisa membawamu kembali, Damar, bisik Tasya, hatinya terasa hancur. Aku tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Suasana semakin mencekam. Dunia ini terasa semakin sempit, semakin tak terjangkau. Mungkin Damar benar, mereka sudah terperangkap dalam dunia yang tidak ada jalan keluarnya. Semua ini adalah bagian dari pilihan mereka, dan kini, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tasya menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya, meskipun ia tahu itu sia-sia. Ia hanya bisa berdiri di sana, melihat sosok yang dulu sangat ia cintai, namun kini sudah berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Tidak bisa ia sentuh. Damar sudah tidak ada lagi. Dan ia sendiri, ia juga mulai kehilangan dirinya di sini, di tempat yang tak bisa ia jelaskan. Cahaya itu semakin menyilaukan, dan dalam kilatan terakhirnya, semuanya menjadi gelap. Tasya hanya bisa terdiam. Semua harapan yang tersisa mulai memudar. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Tidak ada jalan keluar. Tasya terbangun. Semua yang ia rasakan sebelum ini, cahaya, kabut, dan Damar, seakan menghilang dalam sekejap. Ia mengerjap beberapa kali, berusaha menyesuaikan pandangannya. Di sekitar, hanya ada hutan lebat dan pohon-pohon besar yang tinggi. Udara terasa dingin, tapi tidak segelap dan setakut yang ia rasakan sebelumnya di Gunung Lawu. Ia merasa asing, seolah baru saja bangun dari mimpi buruk yang panjang dan tidak nyata. Namun, tubuhnya terasa lelah, seakan-akan ia telah berjalan bermil-mil tanpa henti. Napasnya tersengal, dan dada rasanya sesak. Tasya mengingat lagi apa yang terjadi, atau yang ia kira terjadi, di puncak Gunung Lawu. Damar. Cahaya. Semua perasaan takut dan cemas itu. Lalu, entah bagaimana, semuanya menghilang begitu saja, meninggalkannya sendirian di tempat yang tak dikenalnya. Ia berdiri, mencoba menstabilkan diri. Tubuhnya masih bergetar. Ketakutan yang mendalam menggantung di dadanya, meskipun dunia di sekelilingnya terlihat tenang dan damai. Ia menoleh ke sekitar, mencoba mencari petunjuk. Hanya hutan yang lebat dan senyap yang menyambut pandangannya. Semua terasa normal. Bahkan burung yang berkicau pun terdengar seperti suara biasa yang menyambut pagi. Apa yang terjadi? Tasya bertanya pada dirinya sendiri, suara gemetar, tapi semakin tegas. Ia meraba lengan dan wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini nyata. Tak ada luka, tak ada bekas apapun yang mengindikasikan kejadian yang baru saja ia alami. Semua terasa biasa, namun rasa tidak percaya itu tetap ada, membelenggu dirinya. Apakah itu hanya mimpi? Atau mungkin sebuah ilusi yang terlalu kuat? Tasya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Kalau memang itu hanya mimpi, kenapa ia masih merasa begitu nyata? Kenapa perasaan takut itu tidak hilang meski semuanya tampak normal? Ada sesuatu yang salah. Tapi ia tak tahu apa itu. Semua terasa kabur. Lalu, ia mendengar suara. Suara langkah kaki. Terburu-buru, seolah seseorang sedang berlari ke arahnya. Tasya menegam. Hatinya berdebar. Ia memutar tubuhnya, mencari sumber suara. Dan ketika ia melihat ke arah kiri, ia melihat sosok itu. Sosok yang sangat ia kenal, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Damar. Namun,
bukan Damar yang dulu. Damar berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sama seperti yang ia kenakan beberapa hari lalu, tetapi wajahnya tampak kosong. Tak ada ekspresi, tak ada senyum, hanya mata yang memandang lurus ke depan. Damar berjalan ke arahnya dengan langkah yang cepat, namun langkahnya terasa hampa, seperti tidak ada tujuan. "Tasya," suaranya terdengar lemah, namun cukup jelas. Tasya menggigil. Ada sesuatu yang tidak benar. Itu bukan Damar yang ia kenal. Itu adalah bayangan Damar. Ada sesuatu yang menguasai dirinya, tapi itu bukan Damar yang dulu. "Apa yang terjadi, Damar?" Suara Tasya pecah, penuh kecemasan. "Kenapa kamu seperti ini?" Damar berhenti beberapa langkah darinya, tetap dengan tatapan kosong. Ia hanya diam, menatapnya tanpa berkata apa-apa. Lalu, perlahan, mulutnya terbuka, dan suara itu kembali keluar, suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, bukan suara Damar yang ia kenal. Suara itu penuh dengan ketidakpastian, seakan datang dari tempat yang jauh, yang bukan milik dunia ini. "Kamu tidak bisa kembali, Tasya. Ini bukan akhir. Ini hanya permulaan." Tasya mundur, langkahnya ragu. Ia tidak mengerti. Tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Semua ini terasa seperti sebuah teka-teki yang tak bisa ia pecahkan. Apakah ini nyata? Apakah Damar benar-benar ada di depannya, atau ini hanya ilusi yang dibuat oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan? Damar melangkah maju lagi, dan kali ini, Tasya merasakan sesuatu yang sangat asing, sebuah dorongan kuat untuk mundur. Namun, langkahnya seperti terhenti, tubuhnya terikat oleh sesuatu yang tak tampak. Ada rasa takut yang menyelimuti dirinya, tapi juga ada perasaan lain yang sangat kuat, sesuatu yang mengikatnya pada sosok yang dulu sangat ia cintai. "Damar," Tasya hampir menangis. "Aku tidak bisa." "Jangan lari," Damar berkata lagi, suara itu semakin dalam, semakin asing. "Kamu sudah memilih, kita sudah memilih. Tidak ada jalan kembali." Tasya merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia merasa terperangkap, seakan-akan ada dua dunia yang saling menarik dirinya, satu dunia yang penuh dengan cahaya dan harapan, dan satu dunia yang penuh dengan kegelapan dan rasa takut. Tiba-tiba, suara itu, suara yang berasal dari dalam dirinya, kembali terdengar. Lebih keras, lebih jelas. Suara yang mengingatkan dirinya bahwa ia telah terjebak. Tidak ada yang bisa mengubah pilihan ini, suara itu berbisik dengan keras di dalam hati Tasya. Tidak ada yang bisa kembali. Tasya terjatuh ke lutut, tubuhnya lemas. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Semua yang ia inginkan, untuk keluar dari tempat ini, untuk mengembalikan Damar, sekarang terasa mustahil. Ia hanya bisa terdiam, terjebak antara dua dunia yang tak bisa ia pilih. Akhirnya, ia menutup matanya, merasakan betapa semuanya telah berubah. Tidak ada jalan yang bisa ia tempuh untuk kembali. Tidak ada cara untuk mengubah apa yang telah terjadi. Tak ada yang bisa menyelamatkan mereka, tak ada yang bisa melarikan diri dari kekuatan ini. Tasya hanya bisa duduk diam, pasrah, menerima kenyataan bahwa mereka sudah terperangkap di dunia yang tidak bisa ia pahami. Dunia yang tidak bisa ia lawan. Dunia yang telah memilih mereka. Dan di tengah ketidakpastian itu, semuanya menjadi hening. Tak ada lagi suara, tak ada lagi langkah kaki. Hanya ada kekosongan yang mengisi setiap sudut hatinya. Tasya dan Damar, terperangkap selamanya. Tamat.